Banjir adalah bencana yang kerap melanda berbagai daerah di Indonesia. Setiap tahun, ribuan rumah terendam, banyak warga terdampak, dan aktivitas masyarakat terganggu. Mengapa banjir terjadi? Apa dampaknya? Dan bagaimana kita bisa mencegahnya? Simak cuplikan berita berikut ini. Keluar dan merendam ribuan rumah warga. Ada 8 dari total 12 kecamatan. 5 jam udah ada di atas genteng. Di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air ekstrim. Apa ya faktor penyebab banjir? Pertama, intensitas hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dan dalam waktu yang lama menjadi faktor utama terjadinya banjir. Biasanya terjadi saat memasuki puncak musim hujan. Faktor kedua adalah sampah yang menumpuk di sungai. Sampah-sampah ini menyumbat aliran air dan membuat sungai tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Akibatnya, air akan meluap dan menggenangi permukiman warga. Faktor yang ketiga adalah pembangunan pemukiman di bantaran sungai. Pendirian rumah dan bangunan secara sembarangan di sekitar sungai dapat membuat aliran air terhambat dan menyebabkan pendangkalan sungai. Faktor yang keempat adalah penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar juga menjadi penyebab banjir yang tidak kalah penting. Ketika hutan hilang, kemampuan tanah untuk menyerap air juga berkurang drastis. Akibatnya, air hujan tidak terserap dengan baik dan langsung mengalir menuju pemukiman sehingga terjadi banjir. Yuk, kita analisis apa sih dampak banjir? Dampak kesehatan. Yang pertama adalah penyakit menular yang disebabkan oleh lingkungan yang lembab dan sanitasi yang buruk sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit seperti penyakit pencernaan, penyakit leptospirosis, ispa, penyakit kulit, dan demam berdarah serta malaria. Yang kedua adalah penyakit tidak menular. Pasien dengan penyakit kronis seperti asma, penyakit paru, hipertensi, diabetes, hingga penyakit jantung berkemungkinan mengalami kondisi yang memburuk. Yang ketiga ada cedera dan luka, seperti luka akibat reruntuhan bangunan saat evakuasi, resiko tersengat listrik yang terendam air, hingga resiko tenggelam khususnya bagi anak-anak dan juga lansia. Yang keempat, ada gangguan kesehatan mental akibat kehilangan harta benda hingga anggota keluarga. Yang kelima adalah masalah gizi karena kurangnya pasokan makanan bergizi, khususnya di pengungsian. Selanjutnya adalah gangguan kesehatan reproduksi akibat susahnya akses ke fasilitas kesehatan. Dampak sosial. Yang pertama, timbulnya konflik sosial. Kemudian meningkatnya kemiskinan dan juga pengangguran. Yang ketiga, gangguan sektor pendidikan, serta kondisi yang tidak nyaman. Dampak ekonomi. Yang pertama adalah kerugian infrastruktur, kemudian kerugian sektor pertanian dan juga perikanan, serta masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Dampak lingkungan. Yang pertama, adanya kerusakan ekosistem, kemudian pencemaran air, yang ketiga erosi tanah, dan yang terakhir adanya penyumbatan sungai. Gimana sih cara mitigasi bencana banjir? Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi ataupun mencegah dampak negatif dari bencana terhadap manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Mitigasi ini bisa berupa tindakan sebelum, saat, ataupun setelah bencana terjadi. Yang pertama, prabencana atau sebelum terjadi bencana. Mitigasi struktural yaitu bangun tanggul, waduk, atau bendungan untuk mengendalikan air. Perbaiki sistem drainase dan buat saluran air yang lebih baik. Gunakan sumur resapan dan biopori untuk meningkatkan daya serap air. Buat rumah tahan banjir dengan lantai lebih tinggi. Mitigasi non-struktural, yang pertama, tanam pohon dan jaga hutan agar daya serap tanah meningkat. Atur tata ruang agar pemukiman tidak berada di daerah rawan. Edukasi masyarakat tentang bahaya banjir dan cara menghadapinya. Latih tim tanggap darurat dan siapkan jalur evakuasi.
pasang sistem peringatan dini untuk informasi potensi banjir. Regulasi yang melarang pembangunan di daerah rawan banjir. Yang kedua, saat bencana atau tanggap darurat. Saat proses evakuasi, segera mengungsi ke tempat tinggi atau lokasi aman. Prioritaskan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penyandang disabilitas. Mendirikan posko pengungsian dan sediakan makanan, air bersih, selimut, dan obat-obatan. Catat kondisi kesehatan pengungsi untuk bantuan lebih cepat. Jaga kebersihan agar terhindar dari penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Bagikan makanan, air bersih, pakaian, dan obat secara merata. Yang ketiga, pasca bencana atau pemulihan dan rehabilitasi. Proses pemulihan dengan cara memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar. Pastikan transportasi normal untuk distribusi bantuan. Buat program padat karya untuk penghasilan masyarakat. Susun kebijakan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan mitigasi banjir di masa depan. Beri bantuan psikososial bagi korban, terutama anak-anak dan juga kelompok rentan. Sediakan layanan kesehatan dan cegah penyakit pasca banjir. Libatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan mitigasi jangka panjang. Bangun sistem peringatan canggih yang terintegrasi dengan komunitas lokal. Kembangkan ruang hijau dan daerah resapan air untuk kurangi resiko banjir. Yang terakhir adalah tinjau ulang kebijakan tata ruang agar adaptif dan juga ramah lingkungan. Bencana memang sulit diprediksi. Namun, kita bisa berbuat banyak untuk mencegah dan memitigasi dampaknya. Melalui kebersamaan dan kesiapsiagaan, kita bisa bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari wujudkan kepedulian terhadap lingkungan agar bencana tak lagi menjadi ancaman yang terus berulang.